Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang transaksi online atau biasa disebut juga dengan e-commerce. Oke, kita akan mempelajari tentang e-commerce menggunakan materi dengan online atau daring. Silakan perhatikan dan pelajari dengan seksama. Kita akan mempelajari kompetensi dasar melakukan transaksi online atau e-commerce. Selanjutnya, pemasaran online adalah pemasaran yang proses membentuk hubungan antara produsen dan konsumen dalam menginformasikan beberapa jenis produknya baik barang ataupun jasa. Gunanya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan untuk mencapai kepuasan yang lebih tinggi melalui produk. Pemasaran online adalah alternatif usaha yang dilakukan untuk pemasaran produk atau jasa melalui atau menggunakan media internet. Transaksi online atau electronic commerce atau bisa disebut juga e-commerce, yaitu perdagangan yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan internet sebagai medianya. Atau dengan kata lain, suatu cara berbelanja atau berdagang secara online atau direct selling yang memanfaatkan fasilitas internet di mana terdapat website yang dapat menyediakan layanan get and deliver. Jenis-jenis e-commerce. Yang pertama, business to business, yaitu e-commerce yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang sama-sama memiliki kepentingan bisnis. Yang kedua, business to consumer, biasa dilakukan oleh pelaku bisnis dan konsumen. Yang ketiga, konsumen to konsumen, sering disebut juga dengan B2C commerce. Contohnya di Tokopedia, Bukalapak, OLX, dan sejenisnya. Keempat adalah konsumen to business, yang memungkinkan konsumen terakhir bertindak sebagai penjual dan perusahaan bertindak sebagai pembeli. Yang kelima, government to citizen, yaitu untuk mengirimkan informasi dan layanan publik ke warga, mitra bisnis, dan pemasok entitas pemerintah. Selanjutnya, collaborative commerce, yaitu kolaborasi yang terjadi antara dan dalam mitra bisnis sepanjang rantai pasokan. Selanjutnya, intra-organisasional, yang memungkinkan penggunaan e-commerce secara internal untuk memperbaiki sistem operasinya. Yang terakhir, mobile commerce, yaitu penggunaan telepon seluler untuk berbelanja. Selanjutnya, komponen-komponen e-commerce. Yang pertama adalah produk, baik produk fisik maupun produk digital. Yang kedua, tempat menjual produk. Yang ketiga, cara menerima pesanan dengan memanfaatkan email, telepon, SMS, chatting, atau media sosial lainnya. Yang keempat adalah metode pembayaran, baik transfer bank, kartu kredit, COD, rekening bersama, dan lain sebagainya. Yang kelima, metode pengiriman barang menggunakan kurir atau dan lain sebagainya. Yang kelima, customer service. Ini penting bagi operasional e-commerce, Pak. Selanjutnya, metode pembayaran transaksi online. Yang pertama biasa digunakan adalah transfer via bank. Yang kedua, kartu kredit. Ketiga, PayPal, rekening bersama, cash on delivery, atau potongan pulsa. Proses transaksi e-commerce. Yang pertama, penjual menunjukkan produk atau layanannya di situs yang dimiliki lengkap dengan detail spesifikasi produk dan harganya. Show. Yang kedua, register. Konsumen melakukan register. Yang ketiga, order, yaitu order pembelian. Yang keempat, payment, melakukan pembayaran. Yang kelima, verifikasi data konsumen. Yang ke-6 adalah deliver.
pengiriman. Selanjutnya, membeli barang secara online. Membeli barang secara online, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan selama melakukan transaksi online. Yang pertama adalah pencarian produk, yang kedua pengecekan penjual, yang ketiga memilih barang, yang kelima metode pembayarannya menggunakan apa, yang terakhir pengiriman barang. Manfaat e-commerce bagi organisasi yaitu memperluas marketplace, lebih banyak pelanggan, supplier, partner bisnis, meminimalisasi biaya proses distribusi, biaya simpan, biaya pencarian, meminimalisasi waktu antara modal dan penerimaan produk jasa. Manfaat e-commerce bagi konsumen, dapat berbelanja 24 jam, banyak pilihan produk, banyak perbandingan produk, penerimaan informasi yang relevan secara cepat. Manfaat e-commerce bagi masyarakat, memudahkan orang belanja tanpa keluar rumah. Orang dapat menikmati produk jasa yang biasanya susah kini dengan mudah. Demikian materi e-commerce kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.